Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 12 MIPA, materi pertama itu adalah tentang sifat koligatif. Nah, sifat koligatif itu apa? Sifat koligatif. Nah, sebelumnya sifat koligatif itu nanti dibagi dua. Jadi ada sifat koligatif larutan non-elektrolit sama sifat koligatif larutan elektrolit. Nah, sifat koligatif larutan itu sifat yang tidak bergantung pada zat terlarutnya. Nah, tapi dia bergantung pada jumlah partikelnya. Jadi jenisnya apa dia tidak pengaruh, yang penting itu jumlahnya. Nah, yang pertama, sifat koligatif itu ada 4. Yang pertama ada penurunan tekanan uap, atau nanti disimpulkan dengan delta P. Untuk rumusnya itu ada delta P sama dengan X terlarut, saya tulis T, dikalikan P 0 atau tekanan uap jenuh pelarut murni. Terus yang kedua itu nanti ada penurunan titik beku, atau disimbolkan dengan delta TF. F itu dari kata freeze dalam bahasa Inggris, beku. Untuk rumusnya itu delta TF sama dengan M kali KF. M itu nanti molalitas, bukan molar ya, tapi molal. Nah, untuk KF itu nanti tetapan titik bekunya. Kemudian yang ketiga itu ada kenaikan titik didih, itu simbolnya delta TB. Delta TB itu nanti disimbolkan dengan M kali KB. M juga molalitas, KB itu tetapan titik didihnya. Kemudian yang keempat itu ada sifat koligatif yang keempat itu tekanan osmotik. Tekanan osmotik atau disimbolkan dengan P, simbolnya P. Nah, P itu bisa ditulis P sama dengan M. M ini molaritas, M, R, T. R itu tetapan suhu itu ya, T itu suhunya. Kemudian oke, sebelum masuk ke beberapa rumus ini, mungkin ada simbol-simbol atau variabel yang perlu kita pelajari terlebih dahulu. Yang pertama ada X. Nah, variabel X itu namanya fraksi atau fraksi mol. Kemudian M itu molalitas. Ini juga molalitas. Kemudian M di sini adalah molaritas. Nah, ini adalah satuan dari konsentrasi. Jadi konsentrasi dulu saya pernah menjelaskan dari konsentrasi. Konsentrasi itu ada 3. Yang pertama fraksi mol atau disimbolkan dengan X. Fraksi mol itu rumusnya X sama dengan N terlarut dibagi
N total. Jadi zat yang terlarut dibagi N totalnya. Kalau larutan itu ada 2 zat atau lebih. Nah, yang mau dicari fraksi mol taruh atas. Misal ada zat terlarut apa, jumlahnya berapa, kemudian N totalnya berapa. Masih ingat N itu sama dengan gram per mr atau gram per AR kalau dia sebuah atom. Kemudian fraksi mol yang kedua itu molalitas atau M kecil, molal. Jadi nulisnya harus beda. Kalau M kecil itu namanya molal, tapi kalau M kapital itu namanya molar. Kemudian molalitas ini disimbolkan M sama dengan N per P. P ini satuannya kilogram. Ini dalam satuan kilogram. N itu molnya, P itu pelarutnya. P pelarutnya. Atau boleh ditulis N itu kan gram per mr. Nah, biar massa pelarutnya itu bukan kilogram, biasanya kan kalau soal itu gram. Nah, itu bisa ditulis 1000 per P. Nah, kalau P di sini jadinya ini gram. Kalau pakai yang ini pakainya kilogram. Hanya itu saja perbedaannya. Nah, terus yang ketiga itu ada molaritas atau M kapital, M besar. Ini sudah sering kita gunakan. M itu N per volume. Tapi volumenya di sini harus liter. Tapi kalau pengen soalnya itu mililiter atau di soal itu mililiter, itu bisa diganti M sama dengan N itu gram per mr, tinggal kalikan dengan 1000 per V. Nah, kalau V di sini boleh mililiter. Soalnya ini diubah jadi per 1000-nya. Dan untuk konsentrasi, jadi konsentrasi ada fraksi mol, ada molalitas, ada molaritas. Jadi 3 variabel ini yang kita gunakan dalam sifat koligatif larutan.